How's your day, mate? Hari yang melelahkan ya. Soalnya dari pagi tuh di kediamanku mati lampu. Oke. Kayaknya karena musim hujan jadi sering banyak mati lampu atau gimana sih? Lah itu aku tuh yang tidak tahu dengan konsep sering mati lampu. Kadang nggak hujan aja mati lampu, hujan lebih sering. Ya, tapi kita kasih tahu dulu ya, mati lampu buat orang-orang yang grammar Nazi mati listrik Mati deh, listrik. mati Oke, listrik. mati Oke, listrik. oke, yuk lanjut Ya. ya. Gimana? Dari sana, aku nggak mungkin karena kebetulan kota kita baru ada perbaikan juga, Ah, iya sih, ya memang kan? ya. Di mana perbaikan itu kayaknya cukup menyeluruh. Cuman ya mungkin ngefek dari hujan juga. Soalnya dari pagi loh, kok aku tadi tuh sebelum kegiatan dari jam 8 deh, I think, itu udah mati. Oh ya? Untung aja handphone utamaku tuh posisi tadi malam aku charge. Oke. Nah, Jadi masih aman lah masih ya. aman. Dia masih bisa kerja, masih bisa ngubungin dunia luar gitu loh. Kalau enggak, kalau misalnya kebetulan orang pasti bilang ya udah pergi aja cari yang nyala, pasti ada dong. Ada. Ada, tapi Tempat ini juga nyala kok. tapi tadi ada kebutuhan di mana nggak bisa ninggalin rumah. Ya. Kenapa nggak genset? Tadi nggak sedia minyak, ternyata di rumah nggak ada minyak. Enggak sih, kalau aku kadang perkara genset itu gak enak sama tetangga. Khususnya kalau gensetnya kita belum genset yang silent. Oh iya. Genset silent aja itu buat tetangga udah gak enak dengerinnya. Kenapa kita nyala ya? Kenapa kita bahagia? Bukan masalah kenapa kita nyala, kenapa kita bahagia. Kadang ada tetanggaku soalnya yang habis punya anak. Oh. Mungkin itu entah waktu anaknya tidur. Kalau aku mikir sampai segitunya. Oh, takutnya ngepasi. Iya, gak enak kan. Maksudnya ya memang kita udah tahu nih mati lampu nih. Kalau aku sih bukan masalah kita senang-senangnya sendiri itu enggak sih. Cuman sungkan aja. Sungkan ya? Kadang rasanya sungkan. Itulah makanya kerja keras buat rumah jangan di komplek. Kayak rumahnya kita sebelahan tetangga ya kan. Beli sono tanah 2000 meter. Nggak apa-apa deh kalau kayak gitu. Buat apa melihara lele? Tapi selain sering mati lampu kalau musim hujan menurut Koko apa sih yang paling kelihatan efek, bukan efek sih, pergeserannya apa? Menurut Koko apa? Pergeseran apa penyebalan? Kalau aku dari pergeseran dulu, apa sih? Yang pasti baju sering apek nggak? Sering. Sering ya? Untungnya ada laundry. Ada laundry ya. Okay. Cuman kalau buat aku sendiri kan, aku memang anaknya nggak mobile banget. Tapi jam-jam tertentu, dan kebetulan itu jam-jam yang kalau kita keluar brengsek itu jam-jam brengsek. Oh, emang rame aja ya? Itu di jalan aku paling kerasa. Oh, why? Entah itu sebelum, saat, atau setelah hujan. Wah, bukan, kita pernah ngebahas ini, cuman poinnya bukan di sana. Tapi kayak, aduh, ini nih, aku kemarin persis. Kan baru senang-senangnya motoran nih. Oke. Berangkatlah naik motor. Habis itu kebetulan setelah hujan. Setelah hujan. Ya masih gerimis syahdu lah. Oke. Rintik salju kayak gitu kan. Kita udah jalan. Dan dengan yang sangat teramat, sangat orang-orang yang mungkin akalnya terlalu banyak, atau mungkin yang memang dia ngerasa gue nggak bisa kena air kok. Oke. Mobil melintas dari arah lawan kita, kencang, pras. Itu bener-bener aku untung kaca helm aku tutup. Untung lagi turun ya. Padahal karena kan biasa normal banget tuh orang nyetir kendaraan dibuka aja karena pengap ya. Pengap. Itu untung aku baru ditutup kena bres. Setidaknya muka ke cover, tapi kan yang lain tetap pasti basah. Basah. Itu yang aku bilang, ini orang-orang gila. Aku ya, maksudnya kalau kita pas naik mobil kayaknya juga nggak gitu-gitu banget deh. Nggak, ya kita tahu memang mungkin dia tidak menyalahi speed limit. No, dia nggak menyalahin speed limit, dia tidak melanggar peraturan. Cuman mungkin toleransinya nggak ketinggalan. Toleransinya ketinggalan. Waktu Tuhan bagi toleransi, orang-orang yang naik mobil ngebut waktu hujan, dia ketinggalan mungkin ya. Nah, ini udah satu mulai dari pergeseran ya. Menurutku itu mulai dari pergeseran yang memuakan sih menurutku. Kalau aku pergeseran juga saat hujan tuh tiba-tiba semua orang yang selama ini naik motor jadi harus banget naik mobil ya. Iya.
Ya karena mungkin yang biasanya naiknya mungkin ojek motor, tiba-tiba jadi mau nggak mau pilihnya kan ojek mobil. Betul, tapi tuh kayak kerasanya biasanya nih hari kalau lagi nggak hujan kayaknya orang di kota gua Nggak ada yang yang punya mobil ya. yang punya mobil kayaknya Dikit banyak tapi nggak sebanyak ini deh. nggak keluar ya. Kok tiba-tiba waktu tik 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 gerimis dikit tuh kayak orang naik motornya tuh udah nggak ada, semua punyanya mobil. Iya. Itu yang memang, aduh, apalagi kan kota kita terkenalnya. Jakarta dadakan tahu kok rasanya kok. Iya. Itu like Selipi lah. Ya Kalau boleh lah. kalau perandaiannya Selipi lah. Itu daerah-daerah sana lah. Itu kayak gitu kurang lebihnya Semarang kalau pas musim hujan. Sebetulnya nih kesebelannya nih bukan ke hujan sih kalau aku. Lebih ke Apa? di jalannya kalau aku nih. Wah, kalau di jalan sama lah. Oke, kamu ada permasalahan apa kalau di jalan? Kalau di jalan jujur ya aku ngerasa ya aku nggak munafik lah ya kok ya. SIM nembak tuh masih terjadi sampai sekarang. Masih. Ya. Tapi Nah. yo mbok senembak-nembaknya orangnya yang tahu diri gitu loh mbok. Yo belajar rambu lalu lintas sendiri. Nggak apa-apa wes kamu nggak buat kamu nembak buat uji prakteknya. Aku bisa paham. Karena memang aku dulu nyoba sesusah itu loh kok. Iya. Sesusah itu loh kok. Iya, aku setuju. Tapi setidaknya kamu paham dong kalau ada lambang kayak U-turn dicoret, artinya nggak boleh putar balik. Jangan putar di situ. Kalaupun nih mau putar balik di situ, kurangi kecepatan dulu, ngesen. Iya. Jangan langsung tiba-tiba set U-turn. Kalau sampean set U-turn, langsung U-turn kayak tanpa dosa gitu. Kalau ditabrak dari belakang, sebetulnya menurutku sah sih kok. Dan kepingin sih. Oh, pengen banget kalau aku. Ini kemarin sore aku ngalamin kejadian kayak gitu. Ini nggak U-turn. Jadi di pertigaan daerah Akpol sana lah. Oke. Ada motor. Aku udah paling kiri nih. Aku udah paling kiri ya. Oke. Aku udah paling kiri. Kananku tuh ada motor satu. Oke. Orang entah mungkin dia baru ngapain aku nggak tahu. Memang dia di depanku tapi nggak ngelebihin rodaku depan. Jadi bener-bener iring-iringan. Iring-iringan ya? Ya. Mepet ya berarti ya? Nggak yang mepet banget, cuman dia agak di kananku dikit. Oke. Dia tiba-tiba mungkin dia ngerasanya kebablasan apa gimana. Nggak punya dosa, langsung U-turn. Ke arahku kiri ya. Lah, ke kiri lagi? Kiri, U-turn-nya ke kiri. Jadi dia ada tempatnya yang tadi kelintas, dia udah ke kiri. Ngesen pun nggak? Ngerating nggak ada, tahu-tahu belok. Terus mau gimana? Itu yang kadang-kadang orang bilang, makanya SIM jangan nembak. SIM nembak itu menurutku nggak ada urusan deh sama kayak gitu. Iya, karena mau SIM-mu nggak nembak juga kalau kamu etika di jalannya nggak ada, sama aja. Sama aja, betul. Banyak etika-etika di jalan yang tidak tertulis. Betul banget, aku setuju banget. Banyak. Walaupun kita juga harus pahamin ya, kalau yang ini tertulis sih, yang U-turn soal set ini tuh masih yang itu kan tertulis yang ada yang diatur dengan rambu-rambu. Ya betul, setuju. Kalau yang nggak diatur sama rambu-rambu juga banyak loh. Banyak, menurutku banyak. Banyak banget lah. Tapi kalau kasus yang U-turn ini kok, kalau aku boleh sedikit cerita, ini adalah kecelakaan terparahku. Gara-gara U-turn. Kamu pernah kecelakaan? Yes, gara-gara U-turn. Oh ya? Pilihannya. Sama. Aku juga gara-gara U-turn. Aku sekali tak pernah kecelakaan naik motor amit-amit. Terus? Tapi yang terparah kok kalau aku. Ini karena U-turn. Dilarang muter. Dilarang muter. Ada tandanya dia muter. Kalau dia masih ngesen dan memperlambat dulu, aku mungkin masih sempat ya ngelak ya. Ya, aku tahu dia salah, tapi aku juga kenapa gue sebuta itu ibaratnya gitu kan. Ini dia tiba-tiba manuver. Koko pernah nggak sih di titik dimana kalau Koko mau nggak terlalu kenapa-kenapa, tuh orang harus cacat karena harus tetap jaga kecepatannya, jangan banting kiri ataupun banting kanan, tapi kena kakinya. Dimana dia pasti lumpuh. Itu tuh momen cuman split second loh kok. Itu nggak ada 1 detik. Kamu nggak harus ada 1 detik. Ngambil keputusan. Oh my God, itu tuh sampai hari ini. Ini persis kayak aku bilang, aku kalau nggak ikhlas ngasih duit 500 ke pengemis,
sampai ngencing pun ke bawah. Itu kok split second itu sampai detik ini. It's been almost 7 years. Masih aku sebel banget. Kayak I wish ku tabrak kakimu dan cacat kau. Perbedaannya adalah gini, kamu ada case U-turn kan? Aku ada case U-turn. Ini jalan lurus, lampu merah kan? Sepanjang jalan sana. Aku berangkat dari arah sana ke sini, ke arah Pemuda. Arah Pemuda ya? Dari stasiun Poncol lah ke arah Pemuda. Itu aku baru jalan. Agak kenceng nggak? Aku nggak tahu 60 km per jam itu termasuk kencang atau tidak. Kalau dalam kota masih lumayan kenceng itu. Iya, tapi masuk ke dalam on limit kan setauku. Yes, kayaknya 40 deh kok. 40 ya? 40 atau 60 lah. Mungkin kalau aku waktu itu di angka 60. Tapi itu satu arah, jadi enggak, itu 2 arah dong. Oh 2 arah? 2 arah yang dari... Oh iya, sorry itu masih 2 arah. Tapi habis itu kan searah kok. Habis yang kesininya searah. Nah, aku kejadian di sana. Aku baru jalan nih. Ada abang kerupuk. Sama kejadian. Itu kan garisnya garis satu, nggak yang putus-putus kan. Dimana itu kan kalau orang tahu nggak boleh putar balik. Betul. Apalagi udah nggak ngerating, jalannya memang cepat. Jalan cepat juga. Itu pernah. Dia putar balik. Choice yang tak pilih ini kalau tak rem, aku jatuh sendirian. Belakangku soalnya rame. Wah, kelindes nanti ya. Choiceku adalah aku gas, kalian aku tabrakin. Itu yang tak ambil. Cuman aku memang meminimalisir yang aku tabrakin roda mungkin. Roda sama yang ada kerombongnya, kerupuknya dia. Choice-nya cuman seperti itu. Kalau aku ngerem sendirian, aku bakal yang kena sendirian. Nah, masalahnya yang waktu itu aku nggak ada choice buat ngenain rodanya, karena memang di depanku waktu itu langsung kakinya kok. Itu udah aku bilang, kalau tetap ku gas, setidaknya nggak hancur waktu itu aku. Karena aku paling cuman kelempar ataupun berhenti karena velocity-nya turun. Tapi dia lumpuh. Nah ini nih, yang kayak gini, tapi ini menurutku kecerobohan ya. Ini kecerobohan, kelalaian. Sepersekian second mata tidak bisa melihat, itu berbahaya. Nah, ini masih kesebelan yang ini udah major lah hitungannya, ini udah kesalahan lah. Kita mulai masuk yang ke minor tapi nyebelin banget. Kalau Koko ada nggak sih yang minor tapi nyebelin? Minor tapi nyebelin ya? Kalau Koko mungkin tadi ya, yang tiba-tiba mobil serot air tuh. Nah itu. Terus sama satu lagi, mohon maaf nih ya, saya nggak apa-apa deh orang punya profesi mau gojek motor atau gojek mobil, nggak apa-apa, beneran. Karena itu aku tahu lahan cari duit kok. Cuman maaf nih ya, motor mungkin dimensinya nggak sebesar mobil. Betul ya. Tapi begitu mobil, yang aku sering lihat akhir-akhir ini adalah aku nggak tahu benar itu driver, maksudnya driver ojek online atau enggak, aku nggak tahu. Cuman dengan aplikasi yang buka Google Map seharusnya begitu ya. Biasanya, majority. Look-nya kurang lebihnya kayak gitu. Dia itu bisa berdiri mobil jalan di tengah, dia baru ngeliatin orderan segala macam, tapi tetap berjalan. Nah, ini salah satu minor tapi nyebelin dan berbahaya. Bahaya, dan kayak gitu dia bisa tiba-tiba kan. Kita nggak pernah tahu nih, taruh kata dia jalan ke utara, tapi habis itu ada notif masuk, ada yang minta jemput di selatan. Mau nggak mau dia langsung putar balik, kadang nggak ngelihat. Berarti ini kita masuknya nggak, menurutku keresahan ini nggak cuma di yang ojek mobil sih ya gue. Nggak semua. Menurutku ini cuman sekarang akhir-akhir ini yang lebih sering melakukan adalah pengendara ojek ya. Maupun mobil ataupun motor. Tapi sebelum mereka hip kok, keresahan ini udah ada di aku. Orang tuh suka banget main handphone aja di motor. Menurutku gini, kalau sepenting itu menepi, ngiri, menepi. Kalau aku langsung kalau aku nggak malah, kalau aku go to the extreme. If it's that important, berhenti, stop, bales, bilang. Karena gini, ini kalau aku ya misal nih, aku WhatsApp sama Koko nih, terus Koko lagi di jalan, Koko bales, ternyata Koko kecelakaan. Mati di tempat. Aku nggak sanggup nahan beban hidupku bahwa aku adalah orang terakhir dan dalam tanda kutip penyebab kematianmu. Oh, nggak sanggup aku. Bisa ngasih beban itu nggak ke orang terdekat? Contoh istri, anak. Oke, yes, you love them dengan cara kamu membalas. Tapi sanggup nggak anak itu dikasih beban, tiba-tiba Koko mati
Dia tahu kalau waktu itu aku nggak WhatsApp papa berarti masih di sini dong. Ya. Itu yang aku nggak sanggup. That's why I always say ke orang-orang terdekatku, aku kalau kalian anggap penting, aku seneng. Tapi kalau soal teks saat berkendara, nepi dulu. Aku nggak sanggup nahan bebannya. Kalau aku biasanya, kalau memang itu tingkat urgensinya memang baru tinggi, biasanya kan kita jalan ke suatu tempat kena lampu merah berapa kali tuh? Ya. Selama masih lampu merah di angka 20-30 detik atau mungkin barusan kita kena merahnya, aku nggak apa-apa keluar handphone texting untuk membalas. Kalau itu aku lebih bisa memberi pengertian ya, karena kan lampu merah nggak kayak yang 5 detik jalan juga kan? Dan nggak ada prank-prankannya kayak merah tiba-tiba hijau kan, itu kan semua terukur gitu kan. Tapi kalau yang lagi jalan tuh, waduh, aku nggak sanggup sih kok ngasih beban itu ke siapapun. Kadang gimana ya, kalau kita mau komplain kayak gitu, tapi teman-teman yang lain di profesi itu memang mereka membutuhkan, kadang itu kan ada cepat-cepatan ngambil orderan. Cuman kalau memang pas baru kosong atau segala macam, ya udahlah menepi dulu gitu loh. Bukan selain bahaya buat orang lain, ya buat pelakunya sendiri itu bahaya banget. True. Loh kok kalau di naik ojek yang lihat Google Map-nya tuh sambil jalan tuh aku juga sebetulnya sebel loh kok. Kayak mending Bapak berhenti dulu, lihat kira-kira ini jalannya, atau Bapak Bapak hidupin suaranya. Ya, hidupin suaranya sebenarnya kan bisa. Nah, ini udah mulai masuk nih ke keresahan-keresahan kita nih. Tapi kok di atas keresahan yang handphone dimainin di jalan, U-turn handphone. Ini udah masalah lama ya. Iya. Ada juga masalah yang lebih ancient lagi, yang lebih kuno lagi. Ini yang kamu hadapin keresahanmu? Ini mungkin salah satu keresahan terbesarku berkendara kok. Oh ya? Apalagi aku kan memang kemana-mana mobilnya naik motor. Perlu ditahu teman-teman, aku sekarang nggunain helmnya udah helm biasa. Dulu masih full face, masih helm. Full face ya sekarang ya. Sekarang di mana ternyata enak ya kalau dibuka ya. Silir ya. Apa ya silir bahasa Indonesianya? Dingin. Sejuk dingin gitu lah. Dan semenjak itu kok, aku mulai ngerasain bahwa banyak banget oknum-oknum bangsa. Oknum bangsa apa lagi? Kita tuh sudah terlalu banyak mencari musuh, Harudu. Ini kok orang yang nganggep dunia ini asbak. Dunia ini asbak. Ini, aku bukan anti rokok. Ya, aku pun juga merokok kok waktu kita take ini. Aku bukan orang anti rokok. Berapa kali pun aku bahas aku nggak merokok atau aku berharap orang lain tidak merokok. Tapi aku tidak anti rokok. Ya. Tapi tahu tempat. Kalau tempatnya smoking, akunya marah ngelihat orang ngerokok, itu udah aku yang gila dong. Ya kamu yang aku goblok-goblokin lah. Iya, geblek dong. Tapi kan gini, ada tempat-tempat di mana memang ya di situ bukan buat merokok. Kind of. Contoh, di dekat anak. Ya. Oke. Di dekat di daerah-daerah steril. Ini enak nih obrolan ini. Karena satu nggak perokok, satunya perokok. Aku perokok. Oke. Enak ya. Dan menurutku, jalan itu salah satu bagian di mana orang tidak merokok. Kecuali pada saat berkendara kan. Saat berkendara, apalagi motor. Mobil sebetulnya enggak kalau debu ya, bukan debu, apa sih kok bakaran? Abunya tuh nggak dibuang ke jendela, karena kalau dibuang ke jendela motor udah bangsat nih. Kalau kayak gitu, mobil itu udah bener-bener asbak. Itu brengseknya udah gila sih, udah di atas. Emang kamu ada pengalaman apa? Lagi nyetir. Ini yang ini udah ultimate-nya. Aku nyetir dari Jogja ke Semarang. Oke, perjalanannya kan lumayan panjang, 2,5 jam. Kira-kira di 1,5 jam di mana aku lagi meliuk-liuk di hutan, ada orang di depanku bawa kayu. Aku salip. Terus ternyata di depannya ada mas-mas. Aku pikir ya udah toh. Aku nggak lagi in really hurry. Aku santai dulu deh nyetirnya, nggak usah terlalu ngebut, nggak semua aku salipin. Tiba-tiba pas lagi berkendara, mataku pedih banget kok. Bener-bener sepedih itu.
Dan ternyata rasa pedihnya itu kayak kebakar. Baru kulihat, ternyata di depanku mas-mas brengsek itu, rokoknya nyala kok. Kena debunya atau mungkin percikan apinya. Percikan apinya kok. Maksudnya gini, kalau memang selagi sebutu itu ngerokok, sama halnya dengan device tadi, lihat Google Map, udah berhenti aja dulu, nepi, 2 menit, 3 menit, gini. Kalau lagi kerja sebat bisa, masa nyetir sebat gak bisa sih? Jengkel banget kadang gua. Gini. Ini nggak pembelaan dari perokok ya. Oke. Ini kan Point versimu of view. ya, point of view. Tadi kamu yang tidak merokok, aku yang merokok. Oke. Mungkin akan pertanyaan berikutnya adalah, kok ngerokok nggak kalau di jalan? Harusnya seperti itu dong. Iya. Oke. Gini, kamu sudah tahu habitku. Bro. Cabut dulu ya, aku balik. Pada saat itu, aku nyalain rokok. Bener ya? Ya. Paling sering kelihatan kayak gitu ya? Ya. I'm on prepare dulu. I'm on prepare. Kebetulan rokokku putihan, jadi cukup cepat habisnya. Aku on prepare, siapin tas, jaket, pakai jaket, terus mungkin ambil kunci motor, bla 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 bla. Itu kurang lebihnya, setengah itu pasti udah kelewat. Setengah udah kelewat. Di mana aku habis itu jalan dari tempat ini ke parkiran dulu. Kemungkinan itu tidak lebih dari perempatan yang depan 100 atau 200 meter itu aku udah tahu itu pasti habis. Nggak sampai perempatan itu. Jadi sekedar ibaratnya sangu deh bekal buat perjalanan. Nanti ya. Paham. Bekal buat perjalanan, habis itu selesai ya udah. Pertanyaannya berikutnya, tapi kalau di jalan pernah ngerokok nggak? Misal aku perjalanan jauh. Tadi kamu bilang Jogja Semarang ya, aku balik deh Semarang ke Jogja. Aku ke sana, perjalanan kurang lebih 2,5 jam itu tidak bisa, kalau memang yang udah perokok edik itu pasti bakalannya tetap ambil rokok. Asem ya? Asem. Yang aku lakukan, aku nggak tahu. Aku tahu ini salah. Aku tahu dulu ini salah, tapi tetap tak paksa tak lakukan dengan cara meminimalisir resiko. Aku berhenti ke kiri, aku nyalain rokok, aku berjalan, tapi aku berjalan di sisi paling kiri dan pelan. Ya, menurutku itu bukan tetap pembelaan ya? Bukan. Kalau aku ngelihatnya ya itu tetap salah juga. Makanya aku bilang, itu tetap salah. Tapi yang tak lakukan, meminimalisir supaya orang tidak kena. Yang aku masalahin di sini sekarang lagi bukan asap ya. Aku cuman lagi masalahin residu lainnya. Waktu itu yang kejadian masuk mata itu bara apinya. Bara api. Walaupun kecil, tapi pedih banget loh, dan bisa menyebabkan kebutaan kalau sial. Aku juga pernah kena kok. Nah, what I'm trying to say adalah contoh yang Koko bilang cuma 100-200 meter. Aku akan ngambil contoh bahwa orang kecelakaan di depan pintu keluar aja bisa sesial itu. Ya sama halnya dengan yang bara api ini. Makanya aku bilang yang tak lakuin juga bukan hal yang benar loh. Cuman aku coba memberikan perspektif yang lain kalau dari aku. Kalau memang aku tidak bisa atau tidak mau. Let's say bukan tidak bisa, berarti itu aku tidak mau. Karena harusnya bisa. Aku tidak mau. Choice yang tak ambil adalah meminimalisir kerugian buat orang lain. Emang nggak mungkin ada ya kayak apa gitu asbak di motor atau apa gitu? Gak usah jauh-jauh lah, asbak ada di mobil sebenarnya. Tapi ada aja ya brengsek. Orang mau nggak ngotorin mobilnya dengan abu rokok? Emang bangsat sih kalau itu. Maksudku gini loh, aku nggak ngebangsatin perokoknya, aku ngebangsatin maksudnya itu kan sampah-sampahmu, residumu. Kenapa harus jadi dunia ini yang jadi asbaknya? Kalau kamu bilang kayak gitu, aku tidak bisa membantah terlalu banyak. Karena buat aku, secara harafiahnya ngerokok pun itu sebenarnya udah salah. Secara harafiahnya ya. Kalau bilang it's legal or not, ya karena aku bayar cukai pajak rokok, ya menurutku it's legal. Legal. Iya. Tapi, apakah itu kalau aku bukan nyalain rokoknya, bukan nyalain perokoknya. Unggah-ungguhnya aja. Habitnya juga mungkin ya, lebih tepatnya. Betul. Karena kan mungkin habitnya tiap orang dalam merokok itu pasti beda-beda. Ada yang memang nggak pernah sama sekali mau ngerokok di jalan, itu juga ada. Dan it's good habit. Tapi ya memang ada yang kayaknya kalau 5 menit nggak ngerokok asam nih mulut, itu juga ada.
Ya nggak apa-apa. Tapi jangan berkendara. Kalau aku sih akan gitu aja. Kalau motor, jujur ya aku sebel sih. Sebel. Tapi mereka memang tidak punya fasilitas buat narok abunya. Emang aku sebel. Tapi yang paling sebel mobil sih. Gayanya petentang-petenteng, mobilnya let's say mobil murah lah, apa sih Avanza lah, 200 juta mungkin ya. Seharga sepatu Air jangan. Jordan Diomu. Tapi asbak kan lebih murah lagi ya. Iya. Ya cuman egoisnya aja nggak mau ngerasa kotor. Iya, dia ngerasa bahwa dunia ini asbaknya dia aja. Nggak sanggup aku ngelihat yang kayak gitu. My only hope adalah kalau memang orangnya nggak bisa ditegur dengan cara attitude doang, dengan cara halus, hopefully jadi masuk regulation sekalian aja lah. Mending gitu sekalian gitu sekalian lah gitu loh. Dan hopefully-nya juga, regulasinya juga ke yang menggunakan ponsel. Ya, menggunakan ponsel itu. Kalau aku jujur ya, kalau yang ponsel mau gimana, Pak Gojek bukannya gimana, mohon maaf nih. Tapi yang mau kecelakaan cuma gara-gara itu banyak loh Pak. Ya. Mendingan secara data, handphone bermain ponsel itu memang membuat jumlah kecelakaan salah satu yang terbesar. Setelah mabuk dan ngantuk mungkin ya. Setelah dari data ya itu ya. Jadi memang for the real-nya seperti itu. So, kita nggak mau menggurui, ini cuman keresahanku dan keresahan Koeko aja yang kita kebetulan luapkan aja di podcast ini ya. Ya, karena kita punya media aja sebenarnya bisa tapi ngelapin. Kan keresahan di jalan nggak cuma keresahan kami. Ya. How about keresahan kalian? Guys? Keresahan kalian kira-kira gimana? Coba dong, tolong tulis di komen supaya kita ada diskusi sedikit lah. Kalau memang ada yang mau maki-maki salahnya ngerokok gini-gini nggak apa-apa, kita terima kok. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya keresahannya segitu resah dan ternyata kami juga resah, bisa request buat kami bahas. Pasti, kita menunggu requestan dari kalian. Oke, mungkin untuk beberapa requestan bisa langsung berkunjung aja ke Instagram kami di Crayon Creative Media. Tinggalin komen atau mungkin DM aja. Bang, saya request dia mau dibahasin ini. Biar supaya kita juga ada bahan baku lagi untuk terus berkendara. Gitu ya. Gitu aja hari ini ya. Ya, mungkin gitu aja. Bye-bye semuanya. Thank you and see you. See you. Ingat guys, dunia bukan asbak.